Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini Ngondel Jazirah berada di Bumi Wali, Gresik. Selain kota industri, Gresik juga dikenal sebagai kota religi dan sebagai saksi perkembangan Islam dengan adanya dua makam dari Kesembilan Wali Songo ada di kota ini. Gresik juga memiliki situs-situs bersejarah, bangunan-bangunan kuno era kolonial, dan puluhan pondok pesantren hingga disebut juga sebagai kota santri. Selain itu, Gresik juga memiliki beberapa tradisi unik, diantaranya Malam Selawe, Pasar Bandeng, dan Kula Ayam, yang kesemuanya diadakan di pekan terakhir pada bulan Ramadan. Yuk simak terus videonya. Inilah Ngondel Jazirah Explore Gresik, episode Masjid Besar Ainul Yakin Sunan Giri. Lantaran berada di atas bukit, untuk mencapainya kita harus menapaki puluhan anak tangga baru sampai di Masjid Besar Ainul Yakin ini. Seperti pada umumnya bangunan peninggalan Wali Songo, pintu gerbang Masjid Besar Ainul Yakin ini juga dilengkapi dengan gapura padu raksa. Gapura pertama ini terletak di pintu depan sebelah selatan. Sedang gapura kedua ada di sisi halaman depan bagian timur yang menghubungkan dengan pemukiman warga setempat. Di dekat gapura ini terdapat jam matahari. Jam ini sudah ada sejak tahun 1857. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, masih bersama saya Heri Utomo di Ngondel Jazirah. Kali ini Ngondel Jazirah berada di Masjid Besar Ainul Yakin Sunan Giri. Yuk simak terus liputannya, tetap di Ngondel Jazirah. Bertempat di Desa Giri, Kecamatan Kepumas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, masjid ini kini populer sebagai destinasi religi. Indah, syarat filosofi, penuh sejarah, dan tempat memuji kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah Masjid Ainul Yakin Sunan Giri. Masjid ini jadi saksi perkembangan penyebaran Islam di tanah Jawa, khususnya Gresik. Dibangun di sekitar abad 14 serta mengalami perkembangan serta lika-liku hidup santri. Pada tahun 1544 Masehi, masjid ini dipindahkan dan dibangun kembali oleh salah satu cucu Sunan Giri. Awalnya masjid ini berdiri di kawasan Giri Keraton, yaitu tempat di mana Sunan Giri tinggal dan mendirikan pesantren. Tapi akhirnya masjid ini dipindahkan ke tempat ini oleh salah satu cucu Sunan Giri, yaitu Nyai Kabunan, pada masa Raja keempat Sunan Prapen, agar lebih dekat dengan makam Sunan Giri dan akhirnya bisa digunakan beribadah oleh para peziarah. Masjid ini berbentuk joglo, memiliki 3 atap tumpang atau kubah. Bagian tengah merupakan atap utama karena membawai ruang utama masjid dan ditopang 4 soko guru. Atap tumpang 3 ini memakai penumpang kayu, bertuliskan kaligrafi 2 kalimat syahadat bercorak bintang. Atap tumpang 3 ini juga menandakan syariat, makrifat, dan hakikat. Dominasi dengan gaya Jawa ini, beberapa desain memiliki makna. Seperti pada pintu masuk utama layaknya sebuah candi atau kalamarga, yang menandakan kesucian, yang memiliki 5 undakan yang menjadi simbol sholat 5 waktu. Keindahan juga menyentuh detail-detail bangunan, seperti pintu masuk berukir daun, berukir kaligrafi, serta berhiaskan bunga teratai. Simbol-simbol ini melambangkan keabadian. Melangkah masuk ke dalam, tiang-tiang kokoh dengan warna yang indah tegak berdiri. Tiang-tiang ini berhiaskan lafaz basmalah, berlingkar hitam dan bertuliskan nama 25 nabi.
ketinggalan sebuah mimbar peninggalan Sunan Prapen berukir bulan dan matahari ala kerajaan Majapahit masih kokoh berdiri. Untuk menjaga nilai-nilai sejarah, beberapa bangunan tidak mengalami perubahan yang berarti sejak perluasan. Seperti anak tangga di dekat pintu utama masjid ini. Disinilah muazin mengumandangkan azan dengan menggunakan corong. Masjid ini dibangun di atas tanah seluas 3.000 meter persegi. Masjid pun diperluas pada tahun 1800 dengan luas bangunan hingga 1.750 meter persegi. Sunan Giri telah lama wafat, namun sosok wibawanya, sifat hingga ajarannya masih menjadi panutan umat muslim. Di bulan Ramadan ada beberapa tradisi unik di sini. Di antaranya, setiap malam ganjil di sepertiga terakhir bulan Ramadan, tempat ini selalu dipadati jamaah, terutama malam ke-25 atau malam Selawi.